Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Idris Pohan sebagai moderator dan sebagai pramateri kedua. Dan di sebelah kiri saya Febri Dea Pratiwi sebagai pemateri pertama. Dan di sebelah kanan saya Fatihah Apriani sebagai pramateri ketiga. Untuk pramateri pertama dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang yang A, konsep interaksi dalam proses pembelajaran. Interaksi dalam proses belajar mengajar mempunyai arti yang sangat luas, tidak sekedar hubungan antara guru dengan siswa, tetapi berupa interaksi edukatif yang ada di dalamnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang B, faktor pendukung dan penghambat dalam proses pembelajaran. Faktor pendukung dan penghambat proses pembelajaran merupakan segala yang dapat memengaruhi kelancaran, efektivitas, dan keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Faktor-faktor ini berasal dari dalam diri peserta didik, guru, metode pembelajaran, sarana prasarana, hingga kondisi lingkungan sekitar. Faktor pendukung dan penghambat proses pembelajaran itu sama-sama ada 3. Faktor pendukung dan dalam proses pembelajaran itu ada 3 faktor. Yang pertama itu motivasi belajar yang tinggi, yang kedua itu kualitas guru yang baik, yang ketiga itu metode dan media pembelajaran yang menarik. Faktor penghambat dalam proses pembelajaran itu ada 3 faktor juga. Contohnya itu kurangnya motivasi atau minat belajar. Yang kedua itu metode pembelajaran yang tidak sesuai. Yang ketiga itu keterbatasan sarana dan prasarana. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan kepada pramateri kedua. Baik, saya akan membahas tentang contoh interaksi formal dan informal dalam proses pembelajaran. Contoh interaksi formal dalam proses pembelajaran yaitu kegiatan belajar mengajar di kelas, evaluasi dan ujian, bimbingan akademik yang terjadwal. Adapun contoh interaksi informal yaitu dari kegiatan belajar mengajar di kelas dan kegiatan upacara dan pelatihan resmi. Dan saya kembalikan ke pramateri ketiga. Saya lanjutkan materi ketiga, yaitu interaksi proses pembelajaran yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Adapun pengertian dari interaksi proses pembelajaran yang bersumber dari Al-Quran dan hadis ialah pemahaman mengenai bagaimana proses belajar mengajar berlangsung berdasarkan prinsip, nilai, dan pedoman yang terdapat dalam ajaran Islam, yaitu yang bersumber dari Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam dan hadis. Setelah memahami pengertiannya, selanjutnya kita masuk pada pembahasan. Al-Quran dan hadis memberikan pedoman atau prinsip yang jelas tentang bagaimana interaksi pembelajaran ini seharusnya berlangsung. Prinsip-prinsip tersebut meliputi yang pertama, berdasarkan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua, guru sebagai teladan dalam pembentukan akhlak, yang ketiga, siswa menghormati dan menaati guru, dan yang keempat, terciptanya lingkungan pembelajaran yang islami, dan yang kelima, menekankan pembentukan akhlak dan keimanan. Tersebut dapat disimpulkan bahwa interaksi proses pembelajaran yang bersumber dari Al-Quran dan hadis adalah interaksi yang menyeluruh, yang melibatkan akal, hati, serta perilaku.
hubungan antara guru dan siswa dibangun atas dasar keikhlasan, saling menghormati, dan menanamkan nilai-nilai akhlak terpuji serta menerapkannya dalam kehidupan. Baik, dapat kita simpulkan bahwa interaksi antara siswa dan guru merupakan inti dari proses pembelajaran yang efektif. Hubungan yang baik dan saling menghargai antara keduanya akan menciptakan suasana belajar yang kondusif, nyaman, dan penuh semangat. Dalam proses pembelajaran, guru tidak hanya berperan sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai fasilitator, pembimbing, dan motivator yang membantu siswa dalam memahami materi serta membentuk karakter dan sikap yang baik. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.